Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 20 Juli 2025, insya Allah akan saya sampaikan tingkatan ke-107 Cakra Simpul Nur Aulia, yang mana Cakra Simpul Nur Aulia ini adalah masuk kepada kategori murid level 6 tingkat 107 ya. Sebagaimana biasa akan saya paparkan tentang tata cara mengaktifkan dan bagaimana caranya kita dapat menggunakan ilmu ini secara bijak ya di dalam hal bela diri ataupun pengobatan ya. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya, semoga tetap sehat dan panjang umur, berkah segala sesuatunya. Salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni karomakan yang sunan kalijaga. Di tayangan yang ini khusus saya buatkan untuk para murid Cakra Rasa Buana yang sudah sampai kepada murid level 6 ya, tingkatan 107 ya. Namanya Cakra Simpul Nur Aulia. Di tayangan yang ini insya Allah saya akan sampaikan murid level 6 ya. Murid level 6 tingkatan ke-107 Cakra Simpul Perisai Nur Aulia ya. Di tingkat 107 ini saya akan paparkan bagaimana manfaat dan penggunaan serta tata cara penggunaan di dalam bela diri ataupun pengobatan. Tayangan yang ini saya khususkan bagi para murid yang sudah sampai kepada 107 ya. Tingkatan ke-107 Cakra Simpul Perisai Nur Aulia. Dan bagi yang belum sampai kepada murid level 6 tingkat 107, materi ini hanya untuk pengetahuan umum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kepada para murid semuanya yang tadinya murid level 4 bisa mencapai ke murid level 5, dan dari murid level 5 bisa naik tingkat ke murid level 6 hingga ke tingkatan 107 ya. Saya doakan mudah-mudahan para murid semuanya mendapatkan hidayah dan taufik untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup melalui belajar meluruskan tauhid dan belajar memperbaiki akhlak. Semuanya butuh perjuangan dan butuh keseriusan di dalam ikhtiar dan doa agar senantiasa kita meningkatkan level keilmuan dan meningkatkan pula dengan level ibadah seperti itu ya. Jadi ada istilah penyeimbangan. Ilmu ini semakin tinggi, maka imbangilah dengan ketaatan kepada Allah supaya tidak takabur dan sombong seperti itu ya. Baik, di dalam tata cara pengaktifannya, sebagaimana biasa bahwa murid level 6 dan murid level 5 itu adalah murid khusus dan murid pamungkas ya. Artinya di dalam mengaktifkan ilmu ini cukup dengan mengucapkan di hati seperti itu ya. Kemudian setelah diaktifkan ada manfaat tersendiri ya, dan tata cara penggunaan ini tidak asal-asalan, melainkan tata cara ini harus berdasarkan panduan yang disampaikan oleh guru, karena sebaik-baik belajar adalah mereka yang mengikuti arahan dan manut pada apa yang disampaikan oleh guru ya. Di sini saya sampaikan untuk para murid yang sudah sampai kepada ijazah 107 Cakra Simpul Perisai Nur Aulia. Saya selalu biasa mencatat ya apa-apa yang diberikan oleh guru tentang kunci dan rahasia penggunaan pengamalan ilmu laduni ini supaya bermanfaat dan dapat diamalkan kepada masyarakat yang lain dalam hal menebar manfaat dan tolong menolong seperti ya. Supaya di dalam pelaksananya itu seorang murid mampu mengamalkan dengan tata cara yang benar
tidak boleh dikurangi ataupun tidak boleh ditambah-tambahi. Keaslian ilmu ini haruslah tetap dijaga. Jangan sampai memodifikasi, bahkan mencampurkan amalan-amalan lain ke dalam laduni ini. Karena laduni ini sifatnya kita tinggal ngucap dan yang bereaksi adalah karomahnya, seperti itu ya. Ini ilmu Allah, ilmu putih tingkat tinggi, artinya tidak boleh dicampur aduk dengan amalan-amalan yang lain. Bukan berarti amalan yang lain tidak baik atau tidak bagus, namun kita belajar bijaksana dan pandai menempatkan. Saya sampaikan kepada para murid bahwa di dalam mengkaji ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, tentulah yang paling baik adalah menempatkan, ya. Mana itu ilmu amalan biasa, mana itu ilmu amalan laduni, ya. Jadi haruslah murni. Apa yang disampaikan guru laksanakan. Tidak boleh mengurangi dan menambah takaran. Kalau yang disampaikan guru itu A ya A, B ya B, begitu. Jangan sampai memodifikasi atau mencampur adukan. Karena agama mengajarkan yang paling baik adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan amanah kepada mereka yang sanggup mengembannya, seperti itu ya. Jadi jangan asal-asalan ya. Sekalipun kita paham, sekalipun kita fasih, dan sekalipun kita mampu mengamalkannya, namun waspadalah ya. Hasutan dan bisikan setan itu tidak terlihat, yang akan menjadikan manusia itu berlebih-lebihan ya, lupa diri, yang akhirnya para murid itu semena-mena, yang menjadikan tipu daya, seperti itu ya, mengumbar nafsu dan akhirnya memodifikasi atau mencampur amalan seolah-olah benar, padahal itulah yang dimaksud bisikan setan. Kemurnian haruslah tetap terjaga supaya tersambung karomah dan sanad keilmuan kepada beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Baik, dalam catatan yang diberikan oleh Maha Guru bahwasanya untuk mengaktifkan tingkatan ke-107 ini sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, sebagaimana biasa saya sudah sampaikan di tayangan sebelumnya, bahwasanya setelah diaktifkan di hati, maka insya Allah ilmu ini sudah aktif ya, seperti itu. Kemudian tentang manfaat, di sini saya akan sampaikan sesuai aslinya dari apa yang disampaikan guru, bahwa seseorang pengamal yang sudah diijazahkan 107 cakra simpul perisai Nur Aulia itu di dalam manfaat dan kegunaan ilmunya itu, untuk yang berniat zalim ketika menyerang dan meminta, kita itu meminta sudah mengaktifkan tingkatan 107, maka tata caranya adalah kita mengangkat jari telunjuk kita, simbol tauhid ya. Jadi mengangkat satu jari telunjuk kita ke atas ya. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian dibesitkan kepada orang yang hendak berniat zalim. Kalau dalam peragaan di Padepokan, orang zalim itu disebutnya tester ya. Nah, ketika hendak tester itu akan menyerang, sudah bersiap-siap akan menyerang kita, maka kita sudah mengacungkan jari telunjuk kita ke atas, seperti itu ya. Ketika dia datang akan menghantam kita atau akan menyerang kita dengan kedoliman, maka besitkanlah ini kepada tester itu, ke arah tester itu ya. Maka dengan izin dan kuasa Allah, cakra simpul perisai Nur Aulia akan berfungsi sebagai cahaya ya, berupa tali ya. Simpul itu tali ya. Jadi tali itu berupa cahaya ya, cahaya. Cakra para wali, seperti itu. Jadi cahaya ini akan mengikat siapapun yang hendak dolim kepada si pengamal ini, dan semakin dia dolim, semakin dia emosi, bahkan semakin dia ingin menghancurkan kita, maka tali cahaya itu akan semakin keras yang mengikatnya hingga dia tidak berdaya, seperti itu. Dan mohon dipahami, di tingkat 107 ini cakra simpul perisai Nur Aulia
berfungsi untuk mengikat seseorang yang zalim, baik itu dari bangsa manusia ataupun bangsa jin, ya. Ini kekuatannya sangat luar biasa, ya. Ketika jari telunjuk kita diangkat begini, maka cahaya itu sudah terlihat di alam kebatinan. Manakala ada bentuk penyerangan, kita tinggal besitkan, dan cahaya ini akan berwujud tali, ya, tali yang tidak bisa dihancurkan. Kalau di zaman dulu, cakra simpul ini digunakan untuk mengikat jin, ya, mengikat raja jin atau mengikat makhluk halus yang jahat, ya. Ada istilah diikat dan misalkan dipenjara, ya, dipenjara dengan cahaya, ya, yang berwujud simpul, tali yang kuat sekali. Semakin dia jahat, semakin keras itu. Nah, seperti itu. Dan tidak bisa dilepaskan sekalipun dia berilmu, ya. Karena cakra simpul perisai Nur Aulia ini dijaga oleh cahayanya para wali. Inilah wujud keagungan ilmu Allah, ilmu laduni, bela diri tingkat ke-107, cakra simpul perisai Nur Aulia. Tingkatan ini digunakan apa? Tingkatan ini digunakan untuk mengikat kejahatan. Berapapun jumlahnya orangnya atau berapapun jumlah makhluk halus yang hendak mencelakai kita, maka ketika kita acungkan jari seperti ini, maka bangsa jin ataupun manusia yang hendak mencelakai kita akan ketakutan, karena dia mengetahui dan melihat apa yang ada di telunjuk kita, ya. Bagi yang tidak tahu, maka dia akan terus menyerang, lalu kita besitkan dan otomatis akan terikat, baik yang di depan ataupun yang di belakang, samping kiri ataupun samping kanan, karena cahaya ini akan menyerang siapa saja dan akan mengikat siapa saja yang hendak berbuat zalim, seperti itu. Dan cahaya ini tidak bisa dibuka oleh misalkan temannya, ya, yang berilmu tinggi, tidak bisa, ya, karena cahaya ini terbuat dari kemuliaan cahaya para wali, ya, atas izin dan kuasa Allah saja. Jarak dekat ataupun jarak jauh, cakra simpul perisai Nur Aulia bisa digunakan untuk mengikat bangsa jin dan manusia, ya. Jadi dengan cakra simpul ini dia akan terikat, ya, selamanya sebelum kita ambil kembali cakra simpul ini, ya, seperti itu. Ini fungsinya untuk memenjarakan supaya dia tidak berulah. Jadi selama terikat, tidak akan ada yang sanggup melepaskannya, dan tidak akan ada yang sanggup menghancurkan perisai simpul ini, ya, kecuali oleh seseorang itu yang mengikatnya, seperti itu. Misalkan dalam hal ini saya yang menggunakan tingkatan ini, maka saya yang berhak mengambil simpul perisai Aulia ini, ya, atau guru saya, ya, di atas saya, dan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi tingkatan ini sangat bermanfaat sekali, ya, di dalam hal bela diri fisik ataupun kebatinan, seperti itu, ya. Dan di sini tata cara penyembuhannya seperti biasa, kalau tidak bisa ditiup atau disentuh, maka berikanlah air doa penawar, penawar dari tingkat 107 cakra simpul perisai Nur Aulia. Dan perlu saya sampaikan, untuk pengguna tingkatan ini sebaiknya diaktifkan setiap hari, ya. Bagi yang sudah diijazah tingkat 107, aktifkan setiap hari, ya, karena 107 ini adalah muaranya atau pusatnya, ya, sebagai sumber kekuatan dari tingkatan 90, 91, dan 93. Artinya inilah cakra simpul perisai Nur Aulia sebagai pusat kekuatan dari tingkatan 90 Nur Kala Cakra, tingkatan 91 Cakra Pancawarna, dan tingkatan 93 Cahya Lebur Sakiti. Inilah pusatnya, ya, muara kekuatannya ada di 107 cakra simpul perisai Nur Aulia. Dan kekuatannya manakala diaktifkan tingkat 107 ini, tingkat 90, 91, dan 93, kekuatannya akan menjadi 30 kali lipat. Subhanallah, semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Dan tingkatan yang ini tolong digunakan dengan bijak, jangan asal-asalan. Adapun nanti di dalam peragaan kepada tester, lakukan
dengan sesuai aturan. Ketika dia sudah terikat dan merasa sakit sekali, menjerit atau bahkan pingsan, segera disembuhkan. Seperti itu ya. Tata cara penyembuhannya cukup dengan membaca ta'awudz, bismillah dan syahadat, memohon kepada Allah agar ikatan ini terlepas dari tester ini atau dari orang dolim ini. Insya Allah dengan bismillah tali ini akan terbuka sendiri ya, seperti itu. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Insya Allah tingkatan 107 ini bermanfaat untuk mengikat makhluk yang jahat. Manakala ada makhluk yang jahat, baik itu manusia ataupun makhluk halus, ikatlah dengan cakra simpul perisai Nur Aulia. Dijamin seumur hidup, sekalipun ribuan tahun tidak akan mampu melepaskan perisai ini ya, karena perisai ini dijaga oleh cahaya para wali. Itu manfaat dari tingkat 107 dalam hal bela diri. Nah, selanjutnya di dalam hal pengobatan, insya Allah ini dikhususkan untuk pengobatan kebatinan ya. Kalau misalkan ada orang sakit non medis, barangkali di dalam badannya ada makhluk yang tidak bisa diusir, maka ikat saja dan hancurkan dengan tingkatan sebelumnya. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Tiada lain diturunkannya ilmu ini adalah untuk meluruskan tauhid dan menambah iman, supaya kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah dan senantiasa mengabdi kepada baginda Rasul, perbaiki akhlak dan luruskan tauhid. Mudah-mudahan ilmu laduni ini ya dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang taat dan patuh serta soleh ya. Tetap istiqomah ya, tetap rendah hati, tidak boleh sombong dan takabur. Jauhi iri dengki dan hasad kepada sesama, karena penyakit hati ini akan mengikis amal kita dan mengikis ilmu ini. Mohon agar bijak dan waspada untuk para murid semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam lisan saya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.